Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas kalah di kandang. Nah, bagaimana ceritanya kok kalah di kandang ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Wah, kenyataan sepertinya jauh dari impian. Nah, ibarat kata itu memang Dewi Fortuna belum berpihak terhadap PSIS dan PSS Sleman. Kedua tim tersebut itu kemarin menjalani semifinal Piala Presiden dan bermain di kandang. Leg pertama di kandang, PSIS bermain di kandang, PSS Sleman juga bermain di kandang Maguwarjo. Dan mereka juga skornya sama, kekalahannya itu sama, 2-0 semua. PSIS juga kalah dengan Arema 2-0, PSS Sleman juga kalah dengan Borneo 2-0. Wah, unik juga ya kedua tim ini. Kenapa kok bisa sama skornya? Wah ya, saya tidak tahu. Kalau dari PSIS Semarang yang kemarin saya kan melihat di layar kaca full, karena memang susah tiket. Nah, di layar kaca dari segi permainan itu sangat terlihat banget ya. Kalau PSIS itu babak pertama mendominasi sekali dari segi permainan. Hanya saja kurang beruntung. Tendangan Fortes masih melenceng tipis, sundulan Fortes masih natap mistar gawang. Ya, banyak peluang lagi ya, dari Wawan juga, dari Marukawa. Banyak peluang yang tidak terjadi gol di babak pertama. Wah, ini PSIS menurut pandangan saya pribadi babak pertama hanya kurang beruntung saja. Kalau untuk babak kedua terlihat sekali ini kelemahan dari PSIS itu sangat terlihat banget ketika Carlos Fortes itu cedera ataupun mengalami ya hamstring atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Carlos Fortes akhirnya diganti. Wah, pola permainan PSIS Semarang ini sangat berbeda sekali dengan babak pertama. Bahkan cenderung malah diserang habis-habisan, digempur habis-habisan oleh Arema Malang ini. Padahal Arema sebenarnya memang tidak terlalu intensif ataupun tidak terlalu melakukan high pressing, tapi justru malah kebobolan lewat ya karena memang kecerobohan back sendiri sih sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya kemarin. Menurut pendapatmu Cuk, berpengaruhnya Carlos Fortes ini gimana ini? Kan kemarin wah bacet habis. Babak pertama itu gempur, kehilangan Carlos Fortes ini PSIS seperti bacet kembali setelan pabrik atau gimana, saya juga kurang tahu ini PSIS Semarang. Menurut pendapatmu gimana Cuk tentang ujung tombaknya hanya Carlos Fortes ini? Ya, mulai ketergantungan ya PSIS Semarang dengan Carlos Fortes, pemain baru yang didatangkan dari Arema yang musim lalu gacor lah ya, menempati jajaran top skor Liga 1. Padahal kalau dilihat-lihat itu PSIS tahun kemarin tuh mainnya memang bermain secara kolektif lah ya. Kemarin ya memang gacor itu. Banyaklah pemain-pemain bahkan pemain-pemain lokal PSIS sendiri banyak yang top perform lah tahun lalu. Tapi setelah didatangkan Fortes dan beberapa kali melakukan uji coba, Fortes memang menunjukkan tariknya ya, cepat beradaptasi dengan PSIS Semarang. Tapi malah sekarang ketergantungan yang besar lah terhadap Carlos Fortes. Ini yang perlu diperbaiki untuk PSIS musim depan ya, atau liga musim ini. Jadi PSIS harus mencari atau backup bagi Carlos Fortes ya. Ya mungkin nanti dari pemain asing atau mungkin dari pemain lokal sendiri yang memang punya naluri penyerang, karena memang Carlos Fortes tidak bisa terus-menerus untuk bermain dalam satu musim penuh. Ya bisa jadi dia akan kena akumulasi kartu, bisa jadi dia akan cedera atau gimana. Nah, ini backupnya siapa? Ini mungkin ya kalau kita realistis Hari Nur ya, tapi mungkin ada tambahan lagi lah untuk pembelian pemain, mumpung ini liga belum mulai dan bursa transfer belum ditutup. Sebenarnya ada Jonathan ya, tapi Jonathan itu kan lebih ke, menurut pandanganku sendiri, lebih ke bermain ke belakang striker ya ibaratnya Jonathan itu sebenarnya. Tapi memang terlihat sekali ketika Carlos Fortes itu kemarin dikeluarkan dan Hari Nur dimasukkan, itu memang seperti kehilangan pola permainan. Biasanya
Wawan ngoper langsung Fortes, Marukawa Fortes, seperti itu terus bahas. Tapi kemarin babak kedua tidak ada seperti itu ya. Mungkin itu jadi bahan evaluasi untuk pelatih PSIS Semarang sendiri ya. Ternyata memang tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua pemain, karena ini sebenarnya adalah tim memang. Nah, ya mungkin kalau untuk PSIS Semarang itu ya. Nah, kalau dari PSS Sleman, PSS Sleman sendiri, wah sebenarnya saya expect tinggi ya terhadap tim PSS Sleman ini. Soalnya bermain di kandang, walaupun memang Borneo itu tidak bisa dianggap remeh. Dia mempunyai 3 striker yang sangat jos sekali. Bahkan ada siapa itu, Lili Pali, Pato dan lain-lain ya. 3 striker, lalu ada dari pemain Papuanya, ada Terence Puhiri. Wah, ibaratkan striker Borneo ini top semua lah. Nah, tapi memang PSS Sleman itu terkenal ya, dari awal itu terkenal dari pertahanan yang kuat. Makanya saya itu yakin ya terhadap PSS Sleman ini, wah pasti bisa menang ini ya lawan Borneo, apalagi di hadapan pendukung mereka sendiri. Kan selama ini mereka itu bermain di luar kandang mereka terus, ibaratkan bermain di Manan, bermain di Bandung seperti itu. Tapi pertahanan PSS Sleman ini tergolong solid sekali ya, walaupun kemarin waktu lawan PSIS itu kejebol banyak gol ya. Tapi menurut pandangan saya ini pertahanannya lebih solid lah kalau PSS Sleman. Tapi kok kemarin malah, wah, di hadapan penonton sendiri mereka malah kecolongan 2 gol, guys. Bahkan lebih tergolong pertahanannya itu lebih sering melakukan blunder ataupun salah-salah umpan dan lain-lain, ataupun salah kontrol lah, seperti itu ya. Seperti proses terjadinya gol pertama kan memang salah kontrol ya pemainnya, itu menyebabkan gol dari Borneo FC itu ya cukup disayangkan juga. Ya saya harapkan memang kalau dari PSS Sleman ini leg kedua bisa tampil sangar ya, bisa tampil bebenah dan tampil sangar. Dan kabar yang saya dengar memang PSS Sleman sudah mendatangkan pemain asingnya kemarin ya. Lalu tapi tidak didaftarkan di Piala Presiden ini, memang hanya ada 1 pemain aja, yaitu Valente ya. Kalau Valente itu sudah terbukti ya, kemarin bahkan bermain sangat efisien sekali. Kalau Valente ini di tengah ini memang sangat aktif sekali kalau Valente, bahkan lebih sering melakukan umpan-umpan yang tajam juga kalau Valente ini. Nah, kalau dari strikernya PSS Sleman memang sangat kurang ya. Ibaratkan PSS Sleman ini butuh ibaratkan goal getter lah kalau bahasa bola-bolanya itu kan seperti itu, atau target man. Nah, seperti itu ya, target man yang haus gol ibaratkan itu. Seperti ya Marco Simic, seperti itu ya. PSS Sleman itu memang butuh itu, tinggal butuh pemain seperti itu. Nah, berhubung striker saat ini Boas Salosa, PSS Sleman, Boas Salosa sendiri belum menunjukkan kembali ke performa tajamnya ya seperti dulu ya, mungkin 5 tahun 6 tahun ke belakang ya. Itu sangat mustahil juga sepertinya. Menurut pandangan saya pribadi, Boas ya mungkin hanya seperti itu ya, mungkin karena memang sudah usia juga. Nah, 2 pemain asing yang tidak didaftarkan yaitu ada dari pemain Michael Chagas itu dari Brazil ya. Nah, yang satu lagi dari Lebanon yang kemarin baru diumumkan PSS Sleman sendiri. Menurut pendapatmu, Cuk, tentang pemain asing PSS Sleman sendiri ini gimana ini? Kalau untuk Valente apresiasi lah ya untuk pertandingan lawan Borneo. Dia itu bener-bener ya seperti gendong 10 pemain PSS. Komentator yang ada di TV itu bahkan sering banget nyebut Valente itu, karena memang ini pemain sangat menonjol sekali di lini tengah PSS Sleman. Ya kalau untuk tahun 2019 dulu ada Batata, tapi saat ini ada Valente. Memang Valente itu baru di awal-awal lah ya. Memang kalau dibandingkan dengan Batata juga kurang apple to apple sebenarnya seperti itu, karena memang Batata sudah terbukti untuk 1 musim berada di PSS. Kalau untuk Valente memang baru saja didatangkan, tapi kalau untuk kesan pertama mungkin luar biasa sih untuk Valente. Ini memang gelandang pengatur serangan yang hebat sih. Ketika dia memegang bola susah direbut oleh lawan. Terus kalau untuk pemain asingnya yang Chagas itu dari Brazil dan dari striker timnas dari pemain Lebanon ya.
Ini ya kita belum tahu sih kualitasnya bagaimana, tapi kalau untuk kurikulum vitae Cagas ini ya lumayan sih. Dia itu kemarin bermain di Liga Cina, jadi untuk adaptasi sepak bola Asia juga nggak terlalu lama banget sih sebenarnya. Bisa lah untuk bermain dengan pemain-pemain Asia atau pemain-pemain Indonesia. Kalau untuk yang Libanon tadi ya kita belum tahu. Kalau yang kita tahu cuma dia itu pemain timnas Libanon, jadi mungkin sudah terakui oleh negaranya sendiri. Ini pasti bagus lah. Nah, kalau untuk pemain asingnya yang dua memang tidak didaftarkan, tapi yang satu Maslak sepertinya yang kabar saya dengar memang jempolnya cantengan. Nah, itu yang menurut pandangan saya pribadi cukup lucu dan unik juga. Bajir pemain iso ketiban koper jempolnya ya kan aneh-aneh wae, dan seperti itu. Nah, kalau dari PSS Sleman itu ya, tapi kalau dari PSIS ya yang saya jelaskan tadi ya, semoga kedua tim ini bisa tampil beringas ya di leg kedua nanti. Soalnya memang ketinggalan 2 gol mereka juga berat. Dalam arti memang apa ya, sudah sampai semifinal berarti seperti itu ya wis 14 kisisan wae, nek juara sisan gitu wae. Nah, tapi kalau mungkin dari sejak awal memang sudah tidak ada harapan ataupun gimana ya mungkin bebas, tapi kalau memang sudah sampai semifinal mending 14 kisisan. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSS dan PSIS ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.